Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita nanti kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi masih di seputar rekrutmen ya untuk ASN P3K di tahun 2024 ini teman-teman ya. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan mengingatkan kembali ya, khusus untuk bagi tenaga honorer yang mana di sini teman-teman kita mengingatkan kembali bahwa masih ada waktu 9 hari lagi ya. Ini tentunya kesempatan terakhir untuk di tahun 2024 ini ya teman-teman ya, yang mana diri sebagai tenaga honorer kategori ini ya segera ya untuk melakukan cross check data. Mungkin bagi yang belum melakukan pendaftaran segera melakukan pendaftarannya. Kalau kita lihat memang untuk batas waktunya masih 9 hari lagi ya, jangan terlena ya, karena masih adanya mungkin waktunya masih lama. Nah, nanti teman-teman kita ingatkan ya bagi rekan-rekan yang mungkin TMS di tahap 1 ya, kemarin ini sudah kita bahas ya, mungkin masih ada yang bingung ya. Masih ada yang bertanya, Pak Hoax mungkin bohong, ternyata belum bisa lah. Ini teman-teman untuk yang di TMS tahap 1 ini harus paham ya, harus paham apanya ya, harus paham terkait dengan syarat dan ketentuannya ya. Jadi teman-teman harus dipastikan ya bahwa teman-teman paham dulu untuk syarat dan ketentuannya. Bagi yang TMS di tahap 1 itu bisa daftar ulang ya, istilahnya bisa kembali melakukan pendaftaran di SSCSN ya. Pahami dulu ya SK-nya, apakah kalian itu memenuhi syarat apa tidak sih untuk bisa daftar kembali, ibaratnya seperti itu ya. Yang kedua adalah bagi yang belum daftar, ini juga kita ingatkan kembali ya, bagi yang belum daftar ya segera untuk melakukan pendaftaran mumpung masih ada kesempatan. Terus yang berikutnya, ini untuk yang P3K guru teman-teman, ini sudah 2 tahun ya tapi belum bisa daftar di SSCSN ya, mungkin karena terdeteksi masa kerjanya itu masih belum mencukupi atau belum memenuhi. Nanti kita akan bahas di beberapa hal ini teman-teman ya, termasuk mungkin nanti kapan sih untuk yang di poin 3 ini bisa melakukan pendaftaran ya. Kalau untuk yang di poin 1 ini kan sudah dimulai ya setelah tanggal 20 teman-teman ya. Jadi instansi itu kan diberikan kewenangan untuk mengajukan teman-teman yang TMS itu kan diberi batas waktu maksimal kemarin kan di tanggal 20 Desember. Nah, kemarin sudah bisa, yang TMS ini sudah bisa melakukan pendaftaran ulang. Ya, nanti kita akan bahas di beberapa informasi ini. Tentunya masih ada waktu 9 hari lagi bagi teman-teman untuk melakukan pendaftaran di P3K 2024. Ya, nanti kita akan bahas di info ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Baik, kalian suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk kesempatan terakhir ya bagi tenaga honorer di kategori ini, yang mana masih ada waktu 9 hari lagi ya. Jadi teman-teman segera di cross check datanya, segera lakukan ini. Jangan sampai nanti menunda-nunda ya, menunda-nunda atau mengakhiri di akhir-akhir jadwal ya. Kalau kita lihat memang untuk saat ini masih ada waktu cukup lama teman-teman ya, masih 1 minggu lebih ya. Tapi jangan terlena karena ini juga momen tahun baru teman-teman ya. Takutnya nanti mungkin ada yang mempersiapkan kegiatan mungkin Natal, tahun baru ya, mungkin karena ada liburan ya, mungkin nanti teman-teman lupa ya untuk mengakhiri di proses pendaftaran ini. Oke, yang pertama kita bahas untuk yang TMS di tahap 1 teman-teman ya. Mungkin kemarin ada yang TMS ya atau tidak memenuhi persyaratan di tahap 1 ya. Jadi teman-teman mungkin kemarin sudah bisa melakukan pendaftaran ya, atau bisa melakukan pendaftaran ulang. Nah, teman-teman ini harus paham dulu ya. Jadi kalau di SSCSN ini jangan buat akun lagi ya. Jadi yang TMS, jadi teman-teman yang TMS kemarin ya, ini kita ingatkan lagi ya, jangan buat akun lagi ya, jangan buat akun lagi ya. Nama TMS itu kan tidak memenuhi syarat. Jadi teman-teman itu tentunya kemarin sudah buat akunnya itu langsung aja dimasuk ya. Jadi pilihnya di sini dimasuk ya. Jadi bukan lagi buat akun
Ya, ini masih banyak pertanyaan, Pak, buat akun lagi apa tidak? Ya, tidak perlu ya, karena kemarin di video kita sebelumnya ini sudah kita bahas di sini ya, cara daftar P3K ulang ya. Jadi tidak perlu buat akun lagi, karena kan sudah TMS kan. Jadi sudah punya akun, teman-teman tinggal masuk saja, masukkan username dan password. Nah, nanti di sini teman-teman langsung akan diarahkan ke dalam pemilihan jenis seleksi. Ini ya. Nah, terus yang berikutnya nanti teman-teman hanya mengupload di 2 dokumen saja. Di sini kan sudah jelas ya, nanti ketika teman-teman login. Nah, aturannya adalah teman-teman ada di 634. Ini teman-teman harus paham dulu ya, harus paham dulu teman-teman itu yang TMS itu kriterianya seperti apa, bisa daftar apa tidak, itu teman-teman baca di sini teman-teman ya, di Permenpan RB nomor 634. Nah, di sini nanti sudah ada informasinya bahwa ini sudah ditentukan ya sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Jadi nanti teman-teman itu datanya sudah diajukan oleh instansinya masing-masing. Nah, dan hanya mengunggah ya, dan hanya mengunggah, ini di sini jelas ya, hanya mengunggah KTP dan pas foto. Jadi misalkan mengupload berkas lagi ya tidak. Kalau teman-teman baru daftar ya tentu mengupload semua berkas. Tapi kalau yang TMS itu teman-teman hanya mengupload KTP dan pas foto saja ya. Jadi nanti di bagian dokumen ini teman-teman hanya mengupload di dua dua bukti ini saja ya, pas foto sama KTP. Kalau misalnya teman-teman ada misalkan nomor telepon yang salah ataupun data yang lain ya coba di cross check di biodata, mungkin ada update atau ada pembaruan, tidak masalah. Cuma untuk dokumen yang diupload ya hanya 2 ini saja gitu ya. Oke, yang berikutnya teman-teman ini jangan lupa ya teman-teman pahami dulu ya di Permenpan RB nomor 634. Di sini sudah ada kriteria pelamarnya. Ya, mungkin nanti teman-teman kalau tidak mau ya ini, jadi yang nanti yang bisa ikutkan di sini di 1, 2, 3, 4 ya. Jadi penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, juga pengelola umum operasional. Ini didasarkan terkait dengan kualifikasi pendidikannya. Ya, nanti di sini sudah disampaikan ya dari Permenpan RB di 634 itu. Jadi instansi pemerintah itu diimbau untuk segera melakukan pendataan ya atau konfirmasi pemetaan tenaga non ASN bagi non ASN yang masuk di database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi. Ingat ya, administrasi di periode 1. Lah, non ASN database yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Jadi sama ya, bukan yang sudah ikut SKD ya. Jadi kalau yang ikut SKD kan berarti dia lolos di seleksi administrasi. Terus bagi non ASN yang belum atau tidak mendaftar di P3K1, lah ini konfirmasinya ya. Jadi konfirmasi instansi ke BKN itu 20 Desember itu paling lambat. Nah, kemarin tentunya setelah 20 Desember itu teman-teman yang memenuhi persyaratan ini ya. Nah, persyaratan ini nanti lebih lengkapnya ya teman-teman ya baca aja di sini ya, di Permenpan RB. Di sini sudah ada siapa saja yang bisa. Di sini sudah dijelaskan di diktum pertama ya, di diktum kedua dan diktum ketiga. Jadi kalau teman-teman memenuhi persyaratan ini teman-teman ya, ini sudah diusulkan sama instansi ya, teman-teman nanti bisa mengikuti pendaftaran seperti ini tadi ya, paham ya. Ini bagi teman-teman yang TMS di tahap 1 ikut daftar ulang di tahap 2. Nah, terus yang penting lagi adalah ini teman-teman pendaftaran hingga di 31 Desember 2024 ya. Nah, jadi teman-teman harus paham nanti kapan sih batas akhir pendaftarannya itu ya. Terus yang kedua untuk P3K guru yang masa kerjanya belum terpenuhi. Jadi ketika teman-teman daftar di SSC ASN ya, mungkin saat ini di P3K guru, jika masuk di kategori pelamar tidak terpenuhi masa kerjanya. Nah, ini bagaimana Pak? Kan Belasi Samad ini kan belum daftar. Nah, teman-teman sekarang posisinya adalah standby saja. Ya, standby saja kalau memang teman-teman itu memang sudah memenuhi 2 tahun. Nah, ini teman-teman tentunya bisa membaca di dalam surat dirjennya ini teman-teman ya. Surat dirjen terkait dengan penjelasan teknis terkait masa kerja pelamar guru non ASN yang aktif bekerja di instansi daerah atau di sekolah negeri pada seleksi P3K di periode 2 tahun 2024 ya. Nah, di sini sudah dijelaskan kriterianya. Ya, di sini ada di poin 2 ya, misalkan kesalahan dalam pemutakhiran data Dapodik dan lain sebagainya. Nah, terus bagi teman-teman itu ya, nanti akan dilaporkan ya. Jadi yang melaporkan itu adalah bisa BKPSDM, bisa Dinas Pendidikan ataupun lainnya di poin 4 ini ya. Di keseluruhan proses itu dilaporkan pada aplikasi RTG atau Ruang Talenta Digital melalui akun Dapodik Kepegawaian Dinas Pendidikan atau akun e-farmasi oleh
BKPSDM. Jadi teman-teman yang seperti ini, yang P3K guru yang masih belum bisa daftar, tetapi teman-teman memenuhi syarat, teman-teman harus paham ya bahwa di sini di poin 5 ya. Jadi untuk pengajuan ya melalui aplikasi RTG atau Ruang Talenta Digital ini paling lambat masih sampai dengan di tanggal 27 Desember 2024 ya. Jadi teman-teman nanti untuk yang kasusnya seperti ini ya, kalau memang memenuhi persyaratan ya sesuai dengan edaran ini ya, tentunya daftarnya nanti setelah tanggal 27 ini ya, karena batas pengajuannya di RTG itu kan 27 Desember, paham ya? Jadi nanti teman-teman harus siap siaga, nanti setelah tanggal 27 dipantau ya, 27 kan berarti sampai dengan tanggal 31 ya, berarti 28, 29, 30, 31, berarti masih ada 4 hari ya. Teman-teman standby, siapkan saja semua berkasnya sehingga nanti ketika data kalian sudah memenuhi persyaratan di poin ini ya, di poin 2 ya, poin 1, poin 2. Nah ini teman-teman, nanti poin 3 ini ya semua sudah terpenuhi, nanti dibuka setelah tanggal 27 ya, karena untuk batas waktu pengajuan di aplikasi RTG ini adalah di tanggal 27 Desember. Paham teman-teman ya? Jadi jangan sampai lupa ya. Terus yang terakhir ya, kita ingatkan jadwalnya bagi teman-teman yang belum melakukan pendaftaran, atau mungkin teman-teman yang kena TMS ya, ataupun bagi teman-teman yang kena pengajuan RTG ya, karena P3K guru yang memang mungkin seharusnya sudah 2 tahun tapi terdeteksi belum ya dengan kriteria tadi. Nah, ini untuk batas pendaftarannya ya, pendaftaran seleksinya terakhir adalah 31 Desember 2024 ini ya. Jadi teman-teman jangan lupa, ini kalau kita hitung ya masih ada, ini tanggal 23 ya, 23, 24 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, masih ada 9 hari lagi sampai dengan di hari ini ya. Terus jangan lupa nanti yang tadi ya, yang RTG, berarti nanti setelah tanggal 27 berarti teman-teman masih ada kesempatan di 4 hari ya. Semoga nanti tanggal 28 ya, teman-teman yang kena aplikasi RTG ya atau Ruang Talenta Digital untuk P3K guru, nah teman-teman standby ya setelah tanggal 27 untuk melakukan pendaftaran. Jadi teman-teman siapkan dulu semua berkasnya, nanti jika dibuka untuk segera melakukan pendaftaran. Itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa bagi yang baru ya, jadi belum daftar itu masuknya dibuat akun, tapi kalau yang TMS ya itu tinggal dimasuk aja di login, tidak perlu buat akun lagi. Itu teman-teman mungkin informasi yang dapat saya sampaikan ya. Semoga teman-teman paham dan semoga jangan lupa ya bahwa masih ada kesempatan bagi rekan-rekan yang belum melakukan pendaftaran atau mungkin yang TMS memenuhi persyaratan, dan juga bagi teman-teman guru yang sudah 2 tahun tapi terdeteksi masih kurang di masa kerja. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di info-info berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.